Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alfi Alipia Zamzami dari Prodi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan tingkat 1B. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang sarana pelayanan kesehatan. Nah, sarana pelayanan kesehatan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada ambulatory care. Ambulatory care adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien yang tidak dirawat sebagai pasien rawat inap di rumah sakit. Nah, ambulatory care ini juga tidak termasuk yang diselenggarakan di sarana pelayanan kesehatan yang dikenal sebagai rumah sakit atau klinik saja, namun bisa diselenggarakan di rumah pasien, home care, dan juga di rumah perawatan, nursing homes. Nah, untuk tujuan dan kegunaannya yaitu untuk mengoptimalkan kesehatan serta pemulihan pasien secara optimal dengan menggunakan prosedur dan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, untuk jenisnya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada hospital based ambulatory, yang kedua ada satelit ambulatory, yang ketiga ada one site ambulatory, dan yang terakhir ada freestanding ambulatory. Nah, untuk isi rekam medisnya itu yang pertama ada identitas pasien, yang kedua ada tanggal dan waktu, yang ketiga ada hasil anamnesis, yang keempat ada hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, yang kelima ada diagnosa, yang keenam ada rencana penata laksanaan, yang ketujuh ada pengobatan dan tindakan, yang kedelapan ada pelayanan lain yang diberikan, dan yang terakhir ada persetujuan tindakan bila diperlukan. Nah, untuk diagnosanya, contoh penyakitnya yaitu seperti tipes, demam, radang tenggorokan, dan lain-lain. Nah, untuk yang kedua itu ada hospital acute care. Hospital acute care adalah pelayanan kesehatan yang diberikan atau diadakan rumah sakit untuk pasien yang menderita penyakit serius, akut, ataupun tiba-tiba mempunyai penyakit kronis dan memerlukan operasi tertentu. Nah, untuk tujuan dan kegunaannya yaitu untuk memberikan pelayanan kepada pasien yang menderita penyakit akut dan mengembalikan segera setelah pasien dinyatakan sehat dan stabil. Nah, untuk jenisnya berdasarkan formulirnya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada formulir acute care, unit penggunanya itu unit acute care. Nah, yang kedua ada formulir acute care gawat darurat medis, unit penggunanya unit instalasi gawat darurat, dan yang ketiga ada formulir acute care UPT Puskesmas, unit penggunanya yaitu unit gawat darurat. Nah, untuk isi rekam medisnya secara garis besar itu ada 5. Yang pertama ada identitas pasien, yang kedua ada triage status, yang ketiga ada tindakan resusitasi, yang keempat ada hasil anamnesis yang terdiri dari keluhan utama, riwayat penyakit, dan riwayat pengobatan, dan yang terakhir ada pemeriksaan jasmani. Nah, untuk diagnosanya, contoh penyakitnya seperti patah tulang, gagal jantung, dan lain-lain. Nah, untuk yang ketiga itu ada long term care. Long term care adalah pelayanan jangka panjang atau perawatan serta rehabilitasi dengan length of care lebih dari 30 hari. Nah, untuk tujuan dan kegunaannya yaitu untuk memberikan pelayanan berupa perawatan kepada pasien yang menderita penyakit akut serta tidak dapat merawat diri sendiri untuk jangka waktu yang lama. Nah, untuk jenisnya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada assisted living, yang kedua ada rest home, yang ketiga ada respite care, dan yang terakhir ada hospite. Nah, untuk isi rekam medisnya, yang pertama itu ada data identifikasi pasien, yang kedua ada yang pertama ada data identifikasi pasien, yang kedua itu ada surat transfer atau rujukan sebagai dasar penyediaan pengelola, yang ketiga ada identitas, yang keempat itu ada instansi yang mentransfer, yang kelima ada diagnosis rumah sakit, kemudian ada laporan perawat, dan yang terakhir laporan dokter. Nah, untuk diagnosanya contoh penyakitnya yaitu perawatan jangka panjang pada pasien stroke, yang kedua ada disabilitas yang memerlukan bantuan, dan yang terakhir ada
perawatan atau perawatan pada lansia. Nah, untuk yang terakhir, yang keempat, itu ada rehabilitary care. Rehabilitary care adalah pelayanan pelayanan terhadap gangguan fisik dan fungsional pada pasien sehingga pasien tersebut membaik atau kembali ke kondisi semula, atau bisa disebut juga dengan pemeliharaan kesehatan. Nah, untuk tujuan dan kegunaannya yaitu sebagai mencegah terjadinya komplikasi serta mengoptimalkan kembali fungsi pada difabel. Untuk jenis-jenisnya itu dibagi menjadi 6, yang diantaranya ada rehabilitari muskuloskeletal, rehabilitari pediatri, rehabilitari genatri, rehabilitari fisioterapi, dan lain-lain. Nah, untuk jenisnya sudah. Untuk isi rekam medisnya, yang pertama itu ada identitas, yang kedua ada tanggal dan waktu, yang ketiga ada hasil anamnesis, yang keempat itu ada hasil sistemik. Nah, untuk diagnosanya, contoh penyakitnya seperti penyakit pada kardiopati atau penyakit jantung, kemudian ada penyakit stroke, dan yang terakhir pada pasien yang sudah menjalani autotomi. Sekian mungkin penjelasan dari saya tentang sarana pelayanan kesehatan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.